selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Karen dengarkan, pada saat musik lagi gede-gedebruk, lu jangan ngomong dulu. Karena gak akan kedengeran, suara lo gak akan kedengeran bro. Lo harus jadi laki-laki. Jadilah seperti gladiator. Dong lo. Oh, harus bisa dalam keadaan apapun. Namanya juga laki. Jangan gitu dong, dia kan gak Lu pengalaman. sakit lo. Gua gak akan bela lu lagi lah. Sini, ya pokoknya Sobat Ambiar harus selalu kuat. Jangan seperti Karen Keras Delano. banget badannya King tuh. Bagus dong. Latihan. Hey what's up bro, good morning ladies and gentlemen. What's up bro? Tuh, Bro. namanya laki-laki. Nggak boleh marah-marah dong Karen Delano. Lu harus sarapan dulu makanya kalau mau syuting. Sama buat Sobat Ambiar di rumah, semoga sudah sarapan. Karena melihat orang lain bahagia juga kita butuh tenaga pastinya bahagia ya. juga. Melihat yang lain bahagia, kita harus ikut bahagia. Betul, Sama, jangan marah-marah. betul, sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Kemarin dia baru bahagia banget. Kenapa? Bahagia karena kemarin dia sempat menang dalam olahraga tinju bersama lawannya. Gladiator. Sebentar. Kalau Rian lagi ngomong, lagi menyampaikan untuk pemirsa, Ya. bisa kamu diam? Kamu ngomong pemirsa bingung ngedengerinnya, paham kamu? Karen, coba lo ngaca deh, lihat ke kamera. Itu rambut lo kayaknya nggak bener deh, wig lo. Hah? Lurusin dulu, ya. Oke, Makanya buat kalau datang tuh jangan siang mulu. Yo what's up bro? Bro. Sini. Lo harus belajar banyak sama bintang tamu kita yang pertama. Lo sapa ya, lo sambut Ya. bintang tamu kita yang pertama. Ini gladiator, tenaganya dia sangat kuat. Kemarin menang di atas ring tinju. Kita sambut bersama Ini Vicky dia. Prasetyo. Let's go, Vicky Prasetyo. Gua mau tanya. Mohon maaf. Kenapa harus ini dipakai dinginin? Bener. Kenapa? Ada api di bawah begitu. Karena kan kita lahir dan diciptakan dari tanah akan kembali juga selamanya ke tanah. Kita nggak boleh tinggi hati. Ibarat bahasa Inggrisnya kita harus. Pak, ini bukan tanah, ini plastik. Iya di bawahnya kan tertanam tanah sebelum bangunan. Kita harus rendah hati low liver. Kita nggak boleh. Low liver. Low liver. Oh, rendah hati low liver maksudnya. Iya, iya. Tapi bagus, ini mengingatkan kita semua. Kita sama-sama terbuat dari tanah. Kecuali yang sebelah sana, dari asbes. Tapi kita makasih banget loh. Pak Vicky Prasetyo udah datang ke sini. Kami semua mau ucapkan terima kasih. Tapi kok nggak ada lebam-lebamnya sih? Maksudnya? Ini nih. Nih hitam tuh. Tuh, abis tinju kemarin. Olahraga ya, olahraga loh ini ya. Sama ini sih. Oh, lumayan lebam ya. Tapi Ini Vicky, dipukul kita mau nanya. siapa? Hah? Bukan dipukul Kak Kalina kan? Oh. Kita mau nanya sama Vicky Prasetyo. Setelah bercerai, apakah lebih bahagia? Iya. Kalau saya sih bahagia waktu itu. Ini. Nggak, kirain saya mau Nggak, saya berbagi. Kamu bahagia nggak? Sekarang? Nggak, pada saat cerai sekarang bahagia nggak? Iya bahagia lah. Bahagia? Iya, Oh, ya, mau kode-kode. mau saat pernikahan, mau kita berpisah, ya kita bahagia terus. Kita nggak boleh nego sama takdir udah disuguhin Tuhan. Kita jangan. Oke. Benar. Bagus. Kita mau Iya. kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Ini dia Vicky Prasetyo. Di mana perseteruannya dengan sang mantan istri Kalina Oktarani Makin nas panas. Ini yang dibahas kita menang tinju apa ini sih? Kan intinya tentang perseteruan. Ya kan sama aja pernikahan lu juga kayak ring tinju panas ya. Iya. Vicky Prasetyo, betul kamu menuding bahwa Kalina Oktarani diduga melakukan perselingkuhan. Kenapa Iya. kamu mengungkapkan ini semua setelah kamu bercerai? Kalau manusia mungkin ada tingkat kejujuran, ada tingkat kebohongan. Kalau manusia. Oke deh. Tapi kalau kita sudah ngelihat sebuah data otentik kayak pemesanan hotel dan lain-lain, kalau menurut aku itu suatu hal yang memang sudah fakta gitu loh. Ada bukti pemesanan hotel? Ya kan udah memang udah terlihat. Aku waktu ngelihat aja, sayang, siapin baju-baju kamu mulai malam ini kita tinggalnya di sini gitu. Itu ada, oh ini nih. Ini chattingan dari siapa untuk ke siapa? Kalina sama si cowoknya kan. Kenapa kamu bisa dapat? Karena si cowoknya itu punya pacar kan, si Mbak Lisa. Nah aku dapetnya dari si Mbak Lisa, dikasih tahu ini nomornya, bukan pas aku cek
Iya, ini nomornya Kalina. Sebenarnya sih ini permasalahan yang udah selesai lah. Oh. Iya, Aku nah itu udah lah, dia. dia aku lah udah selesai Betul, lah. Gitu. dia aku. Tapi kenapa kamu membuka ini semua setelah kamu sudah bercerai dengan Kalina? Apakah mungkin ada dugaan bahwa ada yang bilang katanya Kalina mengusik anak dan juga ibu kamu? Gini. Apa karena itu alasannya? Diamnya seseorang mantan pasanganmu semata-mata karena dia menghormati kamu. Kok ini goyang-goyang? Coba. Karena dia menghormati kamu. Dia menyimpan sejuta keburukanmu yang dia simpan baik hanya untuk menghormati dirinya. Jangan kalau aku sih suatu orang yang tidak pernah menjadikan hujatan atau apa menjadi suatu permasalahan besar buat hidup aku. Iya. Tapi anak aku kan nggak salah apa-apa. Dia mau 2 tahun yang nggak tahu apa-apa. Dia bicara aja belum bisa. Masa dia udah diserang untuk seperti itu? Diserang seperti apa ya? Ya maksudnya anak di luar nikah lah, anak haram lah dan lain-lain. Jadi siapapun kalau dia menyerang aku pribadi nggak ada masalah. Tapi siapapun kalau orang yang udah menyerang anak aku, maka sampai lubang semut pun dia akan ku kejar sampai mati. Ada dugaan Kalina melakukan itu? Ya kan udah ada faktanya, aku ngelihat di sebuah tayangan. Oke. Dia ngomong langsung gitu. Jadi karena itu kamu akhirnya membuka dugaan perselingkuhan ini? Ya kan tadinya aku udah ya udahlah dia mau ngomong apa itu semua nggak apa-apa lah. Kan kalau kita sebenarnya sih ya kita harus berdiri dengan karya ya. Saat kita mesti kan kayak teman-teman pagi datang ke sini karena sebagai host dia punya karya untuk bagaimana menjadi presenter. Ya. Kan kalau setiap kali roadshow yang diomongin orang lain juga harga diri buat dia sebenarnya. Ya. Kayak aku bisa aja jadi anak sekolah, bisa jadi dokter, bisa jadi apa. Adalah bermainlah dengan karyamu gitu loh. Aku udah menyudahi itu gitu loh. Tapi jangan datang ke roadshow dengan membicarakan orang lain. Kamu nggak bisa bertahan eksistensi sampai dengan jauh nanti masanya. Kalau hanya seperti itu gitu loh. Betul. Dan udah stop. Kalau dia mau bilang kayak Vicky selingkuh apa begini, aku juga emang nggak bener banget kok nggak apa-apa. Tapi jangan bawa anak aku yang nggak salah apa-apa gitu loh. Ketika akhirnya kemarin sempat tersebar ini ada capturean kamu bersama dengan seorang perempuan. Itu juga ada salah satu alasan kamu bahwa serangan balik kamu untuk membeberkan dugaan perselingkuhan Kalina. Enggak ke situ sih kalau aku. Lebih karena anak ya? Aku karena anak aku disentuh aja. Tapi Sebenarnya sebenarnya sebuah pernikahan Mas Vicky sama istri itu sebenarnya sama mantan itu sebenarnya karena ada pihak ketiga. perpisahannya. Iya, Ya perceraiannya. kecurigaan awal ya dia masing-masing lah. Dia curiga ke aku juga curiga ke dia gitu. Cuma ya kan ada kayak dia WA-an Desember, itu kan masih jadi istri aku gitu. Tapi aku nggak tahu ya dia sudah melakukan kayak sekarang jauh kayak begitu atau enggak gitu loh. Tapi udah ada komunikasi yang terbangun gitu. Oke, komunikasi yang terbangun tadi kamu bilang Desember 2021 ya. Iya. Itu kamu memang menemukan bukti bahwa sebelum adanya benar-benar bukti bahwa tadi Kak chattingan antara Kalina dengan yang diduga laki-laki tersebut. Sebelumnya kamu sebelum bulan Desember atau di bulan itu menemukan juga? Tahu, cuma aku ya udahlah. Kita juga bukan orang yang ini banget untuk bisa apalah gitu. Tapi kamu sempat komunikasi nggak sama pria yang satu ini? Soalnya nelpon aku, Bilang apa? Yuk jalan yuk. Bang, kata dia, udah tahu kan, kata dia. Iya, aku lagi sama Kalina gitu. Ya nggak apa-apa, selamat ya. Itu sebelum ada apapun ya. Aku tahu. Setelah bercerai kan? Ya setelah berpisah, Oke. ada komunikasi baik kok. Ya udah, Kalina itu orang yang baik. Mungkin aku salah aja sebagai imam membiarkan dia jatuh di tangan kamu. Tolong lebih tepat lagi. Udahlah, di sini posisinya aku yang salah. Orang aku imamnya kok. Dia hanya penumpang di perahu yang aku adalah nakodanya. Kalau salah tujuan jangan salahin penumpang, salahin aku. Tapi begitu berlanjut ke sini, yang dibicarainnya ya orang lain, ya anak aku, ya itu sih yang membuat aku akhirnya aku harus angkat suara gitu. Ini ada postingan dari Ricky Wemi Raza, kemudian diberikan komentar oleh Kalina Oktarani di Instagramnya. Tapi ini dia memberikan komentar di Desember 2021. Apakah ini masih status pernikahan? Kan aku cerainya 10 Januari. Kalina mengatakan ada satu hal yang dipelajari oleh Kalina bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya yang untuk kebenaran karena sinar itu selalu memberi cahaya di saat sedang badai. Itu artinya loh. Ya, ingat itu cowok nyebelin. Tapi Vicky, ketika kamu tahu ada dugaan bahwa mantan istri komunikasi begitu intens sama pria lain, kamu sempat mengklarifikasi ke mantan istri kamu nggak sih? Kenapa? Enggak lah, itu Ya, pilihan kalau orang. berpisah. Enggak, Sebelum belum, berpisah? belum. Tapi ya udah kalau emang itu pilihan, ya aku menghormati pilihan. Saat orang sama kita, rumah tangga itu yang paling penting adalah kenyamanan. Betul. Kalau dia udah nggak nyaman dengan satu orang, nggak boleh dipaksakan, itu hak dia. Tapi setelah kau keluar dari area yang menurut kamu ini nggak nyaman, jangan pernah pulang lagi ke rumah yang kamu anggap tidak nyaman. Sebentar, Mas Vicky, ini kan
Mas Vicky tahu ada kejadian itu. Iya. Kenapa Kak Kalina bisa melakukan itu? Apakah mungkin karena Kak Kalina ngelihat awalnya mungkin Mas Vicky dengan perempuan lain sehingga perempuan itu akhirnya melakukan seperti itu juga Gini, gitu. ada seorang ilmuwan dari Uni Soviet. Aduh. Seorang ilmuwan dari Uni Soviet yang bernama Tiger Woods. Dia pernah bilang, Itu golap dari Amerika. lah dia udah nggak jadi ilmuwan sekarang. Udah memang nggak pernah. Ya. Ya maksudnya dia pernah bilang gitu loh bahwa kalau jangan pernah menyalahkan orang lain. Kalau terjadi sesuatu atas permasalahan, maka introspeksilah atas dirimu sendiri. Itu yang dibilang. Oke, jadi kalau menurut kamu yang penting dalam rumah tangga itu nyaman, nyaman atau tidak nyaman ya? Iya. Kamu nyaman nggak dengan pernikahan kamu kemarin? Nyaman aja. Gini, aku tuh sama Kalina kelemahannya adalah Apa? pernikahan karena tanpa adanya proses. Pacaran. Iya, itu sih makanya mungkin proses itu sangat penting untuk mengenal satu sama lain. Tapi yang kemarin-kemarin udah ada proses tetap aja cerai. Itu, nah kalau itu Belajar. ilmuwan Hungaria, Aduh. itu pernah ada juga. Kita mau kasih artikel dulu, boleh Iya, ditanggapi sama Vicky Prasetyo ya? ada- Dituding selingkuh, Kalina Oktarani somasi Vicky Prasetyo siap lapor polisi jika tak ditanggapi. Maksudnya apa disomasi apanya? Gara-gara apa jadi disomasi? Aku juga nggak ngerti, maksudnya disomasinya kenapa? Ini somasinya sudah kamu terima belum? Nggak ada surat, nggak ada somasi, nggak ada apa. Ya aku nggak tahu mungkin dalam perencanaan atau apa ya, kan membuat surat somasi pasti harus tahu dulu apa yang benar-benar jadi permasalahan buat dia. Aku Kalau tahu aku kan somasi. berbicara ya karena mungkin ada dasar seseorang yang pernah bilang. Terus di televisi, kalau di televisi ini adalah produk jurnalis karena mereka semuanya ada redaksi yang mengatur ini. Ya, Aku nggak bicara ini di YouTube atau apapun gitu. Vicky, tapi kalau somasinya nanti akhirnya datang ke tangan kamu atau kuasa hukum kamu akan kamu tanggapi? Nggak ada kata mundur buat seorang gladiator. Boleh mungkin Vicky share sama kita semua, bagi cerita sama kita semua harapan kamu untuk masalah ini Iya, apa sih? Ya Kan rumah udah tangga kita pastilah ada pro kontra, pasti ada hujatan, ada apa semuanya. Biarlah jadikan contoh ini adalah sebuah lilin yang membakar dirinya untuk menerangi sekitar. Ini sebuah rumah tangga yang salah, iya. Bakar lilin, Jangan Pak pernah kalian Unggun. mengikuti atau apapun hal seperti ini. Tapi di balik semua ini, aku secara pribadi, aku yang minta maaf kepada mantan istri aku dan lain-lain. Cuma aku bilang, jangan pernah bawa anak-anak aku lagi. Selepas dengan kehidupan dia dengan pria yang sekarang, ya aku berdoa lah. Karena dia udah mengorbankan rumah tangganya untuk mendapatkan hati pria itu, jaga dia dengan baik. Aku biarlah gladiator berpetualang menurut arah angin. I like Tapi that. kan mas tuh That dilaporin. likewise. Mohon maaf deh. Gue nggak paham loh apa yang diomongin sama dia. Enggak, Din. Tapi menurut gue- Inti dari pokok permasalahan rumah tangga ini gue nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti, Kak. Kamu mau ngerti? Iya. Ntar lah kapan-kapan dinner sama aku biar kamu ngerti. Mas juga akan melaporkan Kak Kalina. Enggak, kalau dia mau laporin, mau 1000 laporan juga nggak apa-apa lah. Itu haknya dia untuk melapor sebagai warga negara baik. Kalau aku udah selesai, tutup. Aku lebih baik kita membicarakan hal yang lain lah. Ya iyalah. Kalau dilapor kan masuk keluar masuk udah biasa. Tapi kalau tapi menurut gue kalau menurut aku tuh Vicky di sini udah likewise aja gitu. Artinya ya udahlah, udah minta maaf, udah tahu salahnya di mana, yang penting nggak ganggu anak, udah itu Sebenarnya aja, bukan kan? like a wise, lebih tepatnya nggak mau pusing. Vicky tuh maksudnya kalau udah cerai ya udah gitu. Ya Maksudnya laki-laki yang udah. begitu lah, habis manis sempat dibuang. Sabar. 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 Kamu masih ada manisnya kan? Emang ada yang sabar, gitu ya? Tenang, Ada. tenang. Siapa? Tenang. Siapa? Bukan gue. Coba ini tapi buat sobat Ambiar kita mau kasih lihat juga. Kemarin ada satu statement yang sempat viral di media sosial. Ini pernyataan dari Ya. Ibunda Kalina Oktarani. Seperti apa statementnya, kita kasih lihat. Tanggapan Vicky Prasetyo. Ya, gini. Dunia dan seisinya itu tidak akan bisa membayar kasih sayang seorang ibu. Setuju. Seorang ibu rela, dia terlalu sibuk untuk mendoakan anaknya sampai dia lupa untuk mendoakan diri dia sendiri. Aku juga memang keluarga kampung yang biasa geruyuman apa semuanya yang biasa sama-sama. Kita harus punya nilai kepatuhan sama seorang ibu. Menurut aku apapun ceritanya, bagaimanapun ceritanya, ya nilai kepatuhan kita terhadap ibu, nilai bakti kita, kita harus ada. Karena wanita itu sangat begitu tinggi kedudukannya dan mulianya, apalagi seorang ibu. Vicky, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di antara Ibunda Kalina dengan Kalinanya sendiri?
mereka, aku nggak tahu ya, sebelum ada kehidupan bersama aku, memang hubungannya kurang membaik. Sebelum kehidupan ada bersama aku, itu kisahnya mereka. Tapi terlepas apapun, waktu aku minta izin untuk menikah, ya udah mulai ada berkomunikasi baik gitu loh. Ya aku menjalankan peran lah semaksimal mungkin sebagai anak menantu. Tapi begitu aku berpisah, mungkin aku berpisah sama Kalina sebagai mantan istri, tapi bagi aku tidak ada berpisah sebagai seorang ibu ataupun mantan ibu. Ini benar nggak sih katanya waktu menikah dengan Kalina kamu menafkahi 2 juta, tapi untuk ibunya Kalina kamu kasihnya 5 juta. Kan yang aku hidupi juga banyak. Aku jujur, emang sama Mama En aku nggak kasih lebih, tapi kadang-kadang 5 juta itu untuk Mama En. Tapi ada suster yang harus kita bayar, ada rumah sakit, dokter dan lain-lain, itu kan juga banyak. Aku juga punya ibu, aku punya adik-adik, anak-anak, ya semuanya aku bagi rata lah. Atau aku juga kan masih berjuang, bukan orang besar yang punya bisnis banyak, tapi minimal dari hal kecil itu bukan nilainya. Tapi aku masih peduli atas keberadaan ibu. Sampai sekarang masih menyisihkan sebagian uang kamu untuk Ibu En, mamanya Kalina? Alhamdulillah, baru kemarin sebelum tinju tanggal 27, tanggal 26 aku dapat rezeki besar dari gelar tinju itu. Ya aku bisa berbagi, mudah-mudahan minggu ini Kamis aku mau bawa Mama En ke rumah sakit supaya dia bisa berjuang lagi. Aku bilang Mama harus semangat. Karena dia bilang, Piki jangan tinggalin Mama, walaupun kamu bukan lahir dari kandung, aku yakin kamu anak yang taat untuk Mama gitu. Amin. Jadi aku laksanakin semaksimal aku bisa aja. Wow. Doa seorang ibu itu pasti diijabah oleh Allah, walaupun beliau bukan yang melahirkan kita, tapi ketulusan seorang ibu itu nyata loh guys. Jadi sebisa mungkin ada rezeki, apalagi seorang anak, sepatutnya wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Vicky, mana yang lebih intens komunikasinya? Kamu dengan mamanya Kalina atau Kalina dengan mamanya sendiri? Saya nggak tahu, itu privasi mereka akan yang berkomunikasi. Tapi belakangan ini memang berapa bulan Mama En, Mama tuh pengen banget Kalina datang kunjungin atau apa. Aku berpesan, ya Kalina sama ya pasangannya Ricky, udahlah cukupi pertikaian ini. Terlepas kamu mau melaporkan itu hak kalian, saya nggak masalah. Tapi tolong kalian punya waktu sedikit untuk tengok Mama En. Mama En dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang butuh dukungan, butuh support ataupun hal-hal lain lah. Luangkanlah waktu sedikit untuk bisa kunjungin ke Ciputat. Itu aja sih. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Ya, yang terjadi pasti kita tidak pernah tahu sebenarnya seperti apa dan komunikasinya seperti apa. Tapi bener gak sih Vicky, kalau Vicky memang intens komunikasinya dengan mamanya Kalina Oktarani, bener gak sih katanya mamanya Kalina Oktarani kemarin sempat didatengin keluarganya sendiri karena memang dinilai sedikit lebih berpihak kepada Vicky Prasetyo? Enggak sih, enggak. Aku setiap hari ke sana kok. UU itu Mama En punya kakak cowok, dia punya istri, UU itu yang ngejagain. Alhamdulillah lah, ya sedikit banyak ya kita ada rezeki, kita kasih bulanannya. Tolong jagain, ini lagi ada suster juga yang dari yayasan, biar Mama tuh bisa makannya tahu, teratur gitu. Dan keluarga-keluarga yang lain semuanya mendukung. Mana ada sih, kita bertikai kalau sama-sama sehat mungkin wajar. Kita bertikai satu, ataupun mau berkonflik kepada seseorang yang terbaring lemah itu nggak wajar. Nggak wajar, kita menjadikan dia adalah lawan kita itu nggak wajar gitu loh. Ya udahlah, terlepas apalagi beliau adalah seorang ibu yang benar-benar Vicky Prasetyo, apa yang mau disampaikan untuk Mama En, ibunda dari Kalina Oktarani, mantan mertua kamu yang sekarang tali silaturahminya masih terus kamu jaga? Ya. Assalamualaikum Mama. Mama sehat terus, semangat. Meskipun aku bukan lahir dari rahim Mama, insya Allah semaksimal mungkin aku akan bisa jagain Mama, doain biar aku bisa ada pekerjaan terus untuk bisa ngehidupin Mama. Nanti dalam waktu dekat ini hasil labnya Mama udah ada, insya Allah. Ayo kita sama-sama ke rumah sakit. Kita nggak ada yang tahu mukjizat Allah mah. Mudah-mudahan Mama bisa sehat, Mama bisa segar kembali. Dan tetap pesan-pesan Mama untuk selalu sholat 5 waktu, insya Allah dijalankan semua sama anaknya. Amin, luar biasa. Vicky Prasetyo ya, kita doakan juga yang terbaik pastinya untuk Mama En. Kalau Mama En nonton, sehat selalu ya Mama En ya. Mama En, semangat ya, semangat. Nanti- Aku salut loh. Nakal boleh, tapi tetap bakti sama orang tua. Betul. Sebentar, kamu tahu dari mana Vicky Prasetyo nakal? Ya kan gladiator. Gladiator tuh belum tentu nakal, dia bisa saja bertanggung jawab loh. Gladiator itu kan mencintai. Ah. Nah kadang-kadang kesalahannya kelewatan mencintai siapa aja gitu. Kadang-kadang jangan dong. Ya kan kadang
kadang kita harus jujur dong sama kesalahan kita. Tapi nih Vicky Prasetyo keren kemarin ya buat Sobat Ambyar kalau sempat perhatikan dia ini naik ke atas ring tinju. Ini untuk olahraga ya. Dan kabarnya kemarin dia menang di atas ring tinju melawan mantan suaminya Dewi Persik. Kita mau lihat. Jadi saya punya cerita nih ya. Kemarin saya sama teman-teman jalan. Ya. Macet penuh mobil rame banget sampai diputerin ke sana. Terus turun tuh penuh banget orang. Terus kita udah pede nih Vale. Oh iya Vale. Live musik kan? Tinju. Iya Vicky lawan Adi Taher. Vicky Prasetyo. Oh ya nggak jadi deh. Guys, Mas, tapi dia lawannya nggak seimbang ya. Harusnya Aldi siapa? kan sakit. Ya Tapi kan aku imbang, kan nggak Sal, tahu. sehat, Gini, Aldi. sebelum bertarung kita kan ada cek kesehatan. Iya. Iya. Kan, Tapi aku nggak tahu sehat itu prosedural promotor dan lain-lain. Iya. Tapi aku tahu kok. Tapi biar bagaimanapun kita datang bukan hanya sebagai lelucon dan lelucon. Kita adalah sebagai pelengkap untuk membangkitkan tinju Indonesia. Ada nggak tinju perempuan? Gue mau ikut dong. Enggak, jangan. Saya mohon sekali kalau ada lagi gelar tinju itu, sahabat saya Karen mau ikut. Kita berdua ya. berdua. Kita berdua ya. Gimana perasaannya menang? Ya pasti mau orang bilang apa ini bagaimana. Pertama aku bilang, aku jujur bicara. Ini bukan tinju settingan atau fun. Ini kita bertarung selayaknya. Kasihan Aldi juga sempat kepukul atau apapun. Ini bukan pertarungan bercandaan. Ini real. Jadi saat ya. kita memang udah bertarung, ya biar bagaimanapun itu udah bisa. Ya kita menang lah dengan segala macam. Kan kita latihan berminggu-minggu gitu. Bener ini bagus kan latihan fisik top. namanya. Tapi tadi aku lihat kok kayaknya ada sekelebat Barbie Kumalasari. Dia ngapain di sana ya? Barbie Kumalasari, dia di pojokan di bagian doa. Supaya tidak ada masalah. Nggak bawa ini ronde 1. Iya, Ya, udah, Barbie, udah ada. Barbie Kumalasari muncul di mana aja. Tapi nih Sobat Ambyar ya ternyata ada alasan kenapa Vicky Prasetyo menang. Karena pelatihnya orang yang sangat luar biasa. Siapa pelatihnya? Kita kasih lihat. Aska anaknya ada di Kobuze ngajarin tinju. Gimana sih? Terima kasih Aska. Dia yang ngelatih. Iyalah dia berikan banyak informasi ilmu bahwa tinju itu harus bagaimana tangan di atas terus ya Uncle Om Piki kata dia. Iya jangan turun karena tinju itu kesiapan pasti akan capek saat di tangan di atas. Terus pukulannya apa gitu. Oh, itu yang milih lawannya tuh kamu memang milih. Aku maunya sama Aldi Taher. Lah promotor lah, itu kan semua promotor. Aku akan dihadapkan sama siapapun kalau gladiator akan siap bertarung di ring. Apa alasan kamu kira-kira kamu bisa lebih unggul dibandingkan dengan seorang Aldi Taher? Aldi juga bukannya dia nggak kuat, cuma kita itu harus menghormati latihan. Kan tinju itu bukan pertarungan brutal. Ya. Walaupun ya kita sejak 16 tahun aku tuh selalu di kampung. Aku tuh hobinya bertarung. Makanya pada besut-besut atau apa. Siapa nih? Halo, apa itu? Jangan dong. Yang ini lawannya, ini yang jago tinju tuh ini. Jangan beraninya cuma nama patung dong. Itu mukanya nantangin dong. Enggak, memang begitu fotonya. Coba ini siapa nih tiba-tiba datang ke sini? Coba buka jubahnya siapa? Wow, seksi wow. Oh, orang turun bu. Ini yang kemarin kalah lawan Vicky Prasetyo. Kemarin baru 2 ronde. Sekarang ronde ketiga. Dan gua mau ngadu sweet sama lo. Boxing. Oke ya, kalau ini diadakan memang tinju kembali di Ambyar. Saya minta tolong semua bikin lingkaran jadi tidak ada yang bisa kabur keluar dari ring ini. Vicky akan adu tinju lagi sama Aldi Taher. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar.